Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Gunung Tonggo atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SDN 1 Gunung Tonggo, yang terhormat Bapak Pemateri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di SDN 1 Gunung Tonggo untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu guru kita, calon penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, serta kita sebagai umatnya yang senantiasa merindukan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Marilah Bapak dan Ibu, kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilakan duduk kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita, tanah air Indonesia. Baiklah, beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Gunung Tonggo atau yang mewakili. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Guru, yang terhormat staf tata usaha dan atau operator. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd.
Qala Yusufu li abihi ya bati inni fa'atul ahada asal kawkaban wasal musawal qamara ra'aitu min sajidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya yang mewakili prasekolah SDN 1 Gumul Tonggo merasa bangga bahwa di SDN 1 Gumul Tonggo terdapat 3 calon guru penggerak. Ketiga calon guru penggerak tersebut yang diharapkan oleh sekolah kami, mereka adalah memang guru-guru yang wajib menggerakkan gurunya atau teman-teman yang lainnya, menggerakkan dirinya sendiri dan bergerak dengan kemampuan dan potensinya, sehingga dunia pendidikan akan melejit maju menuju pendidikan Indonesia Jaya. Oleh karena itu, dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif angkatan 7 CGP, angkatan 7 itu sungguh istimewa karena di Kabupaten Cirebon terdapat sekitar 186 peserta dari kalangan SD, SMP, sampai SMA. Saya berharap Bapak Ibu semua dapat meniru nanti calon CGP di SD sini agar berkiprah di CGP juga calon guru penggerak, karena sungguh pendidikan guru penggerak itu sangat bermanfaat untuk perkembangan diri kita sendiri dan perkembangan umumnya untuk dunia pendidikan. Semoga pendidikan Indonesia tambah maju. Amin. Demikian, semoga kita bisa menimba ilmu dari CGP yang akan mempresentasikan atau mendesiminasikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara yang berikutnya adalah pemberian materi, yakni diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan guru kita yang merupakan salah satu CGP angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon. Kepada Bapak Jamroni SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepala sekolah yang mewakilinya, kemudian rekan-rekan guru serta staf SDN 1 Gumul Tonggo. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemahaman tentang budaya positif. Ya. Budaya positif di sini yaitu terkait dengan sistem pendidikan yang harusnya kita lakukan atau terapkan di sekolah. Oke, langsung saja. Sini judulnya yaitu diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif. Kemudian saya sendiri sampai dari SDN 1 Gumul Tonggo ya, angkatan guru penggerak angkatan 7. Kemudian saya jelaskan
beberapa nama. Yang pertama yaitu Dr. Haji Nana Suryana selaku fasilitator, kemudian Bapak Agus Sutisna selaku pengajar praktek. Lanjut ke materi. Saya berharap ya, saya dan rekan-rekan guru beserta kepala sekolah bersama-sama belajar tentang gimana caranya mewujudkan budaya positif di sekolah ini, agar kita bersama-sama mewujudkan apa yang namanya itu profil pelajar Pancasila, seperti itu. Lanjut, di sini ada penjelasan tentang dari Bapak pendidik kita ya, Ki Hajar Dewantara, di mana ada Bapak pendidik kita Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, atau kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya untuk mewujudkannya. Tetapi itu sama saja, sebab karena kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin kepada diri sendiri, wajiblah penguasaan yang lain mendisiplinkan diri kita. Artinya gini, kalau diri kita tidak bisa melakukan disiplin yang benar, yang baik, berarti ada seseorang yang di atas kita, atau contohnya kepala sekolah yang wajib menyampaikan atau menjelaskan bagaimana cara untuk mendisiplinkan diri. Seperti itu mungkin kira-kira. Dan pengaturan yang demikian itulah ya, dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran paradigma yang saya ingin sampaikan yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ada di sini profil pelajar Pancasila ya. Kemudian penjelasan pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan. Kemudian berikutnya yaitu tentang budaya positif. Ada beberapa poin yang di sini untuk melakukan budaya positif. Yang pertama yaitu melakukan perubahan dalam paradigma belajar. Artinya sistemnya kita rubah. Kemudian disiplin positif meliputi koordinasi antara elemen-elemen diantaranya itu kepala sekolah, kemudian guru dan juga siswa. Kemudian motivasi dalam diri juga harus ada. Kalau tidak ada motivasi dalam diri untuk mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah,
kemungkinan besar tidak akan terlaksana. Berikutnya yaitu tahu kebutuhan dasar manusia itu apa saja dan melakukan keyakinan di dalam kelas, artinya kesepakatan di kelas. Kemudian berikutnya yang harus dipahami yaitu tahu tentang posisi kontrol yang bagaimana yang sebetulnya harus dilakukan untuk melakukan budaya positif di sini. Dan yang terakhir yaitu tentunya segitiga restitusi. Disiplin di sini ya berarti pemahaman secara umum. Disiplin secara umum yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain tentunya untuk mendapatkan kepatuhan. Seorang tersebut cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, artinya seperti ini. Kalau seseorang itu melakukan disiplin tapi tidak didasari dari dalam diri, akan terjadinya ketidaknyamanan tentunya karena kebiasaan. Kalau mereka atau seseorang itu belum terbiasa untuk melakukan berdisiplin, untuk melakukan disiplin, tentunya akan merasa tidak nyaman dalam dirinya. Seperti itu mungkin yang dimaksud di sini. Berikutnya disiplin positif ya tentunya merupakan salah satu cara menerapkan atau penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming atau sogokan, kemudian ancaman maupun hukuman. Nah, tentunya sebagai guru tujuannya adalah menciptakan murid yang merdeka. Merdeka di sini mencakup segala hal. Syarat utamanya adalah disiplin diri. Nah, berawal dari diri sendiri, berawal dari diri kita sendiri sebagai guru penggerak atau sebagai rekan-rekan guru yang lain. Mari sama-sama belajar sehingga siswa tersebut, siswa kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang sesuai dan memiliki motivasi. Nah, di sini harus tahu ya Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa faktor yang paling mendasar. Di antaranya adalah manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Kemudian manusia itu butuh dengan kasih sayang atau rasa diterima. Rasa diterima diri kita kepada orang lain, kepada masyarakat. Kemudian penguasaan. Penguasaan artinya kita yang akan mengatur diri kita sendiri untuk melakukan suatu hal. Kemudian berikutnya kebebasan. Kebebasan untuk berekspresi tentunya atau berkarya dan kesenangan. Kita juga butuh hiburan, refreshing untuk menyenangkan diri kita, untuk supaya pikiran kita lebih jernih, tidak terbebankan oleh permasalahan atau tugas-tugas yang ada. Oke, berikutnya tentang motivasi atau perilaku ya. Motivasi atau perilaku dalam diri manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada kalimat ya, seseorang ya,
secara sadar atau tidak sadar. Sadar dalam artian sadar itu nalar pikirannya jernih untuk melakukan sesuatu hal tanpa terbebani oleh beberapa hal, tanpa tuntutan dari berbagai pihak. Nah, kalau di sini ada tidak sadar, berarti ada tekanan atau bujukan ataupun disuruh oleh seseorang untuk melakukan sesuatu itu. Artinya bukan timbul dari dalam diri sendiri. Tidak sadar di sini. Nah, beberapa poin yang untuk melakukan, untuk tahu perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, ini adalah tingkat terendah terhadap motivasi atau perilaku manusia. Beberapa siswa mungkin banyak yang melakukan seperti ini, artinya mereka takut, ingin bagus, ingin baik, ingin disiplin, itu karena takut dihukum, takut dimarahi, takut disanksi oleh guru, oleh orang tuanya. Berikutnya, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin di sini, ya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid itu melakukan sesuatu karena sesuatu hal yang diinginkan atau diberikan oleh seseorang, gurunya atau orang tuanya. Murid melakukan disiplin di sini karena ia menginginkan imbalan dari orang lain. Ini satu tingkat lebih tinggi dari motivasi yang pertama. Kemudian berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai, ada nilai-nilai yang mereka percayai. Tentunya di sini murid melakukan disiplin karena sadar akan dirinya, akan kebajikan, akan sesuatu kebenaran dari hati nuraninya. Ini tentunya membentuk motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada beberapa hal yang tentunya harus dipahami, ya, oleh siswa atau oleh seseorang. Kemudian ketidaknyamanan untuk siswa dalam jangka panjang. Kemudian siswa pun dengan identitas gagal, ya, tentunya hukuman yang mengacu kepada hukuman. Semua yang menyakitkan itu harus terjadi atau harus diterima kepada siswa. Kemudian ketidaknyamanan siswa, ya, dalam jangka waktu yang lama, terbebani atau nanti suatu saat bakal kayaknya terus. Sampai sekarang pun saya sendiri, ya, pernah mempunyai rasa ketidaknyamanan dulu sudah dari tingkatan SD, SMP, SMA. Ada beberapa hal yang sampai sekarang masih diingat. Kemudian korban atau siswa
tidak mendapatkan keadilan. Ya. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, karena takut disanksi. Berikutnya, murid akan menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Kemudian murid tentunya akan tersakiti. Nah, beberapa hal yang menyangkut tentang hukuman kepada siswa. Berikutnya yang menyangkut tentang penghargaan. Di sini ada beberapa hal juga. Ya. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Tapi penghargaan di sini bukan di dalam semua hal. Ada hal-hal tertentu yang memang dibutuhkan adanya penghargaan, terutama dalam perlombaan. Dalam perlombaan pasti dan harus adanya penghargaan oleh guru, oleh panitia, oleh orang-orang yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu untuk memotivasi siswa itu supaya mendapatkan prestasi yang maksimal. Merusak hubungan, tentunya merusak hubungan di sini adalah siswa yang diberikan penghargaan atau diberikan hadiah akan merasa bangga, tetapi siswa yang tidak diberikan hadiah itu akan merasa mungkin dia sih enak, tidak tahu prosesnya. Dia sih tiba-tiba diberi hadiah, diberi uang, diberi bikisan, diberi segala macam dari gurunya, tapi dia siswa tersebut yang tidak menerimanya, tidak tahu prosesnya seperti apa di belakangnya. Seketika itu spontanitas yang merusak hubungan. Jadi nantinya siswa tersebut satu sama lain nantinya akan tidak nyaman, akan ingin satu sama lain. Berikutnya juga di sini mematikan kreativitas. Artinya mematikan kreativitas itu hal-hal yang siswa tersebut bisa, tetapi tidak dilakukan sesuai keinginan sendiri karena dorongan dari orang lain, terutama guru. Nah, dia motivasi di dalam dirinya akan cerita, artinya iming-iming itu bentuk motivasi yang utama. Motivasi kreasi dalam kreativitasnya terbatas, bukan untuk karyanya dia sendiri, tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Nah, berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Tentunya sistem ranking pun di sini tidak memanipulasi atau pilih kasih. Kalau memanipulasi atau pilih kasih yang baik atau yang dekat atau yang sebagai salah satu keluarga, nah itu harusnya dikesampingkan seperti itu. Benar-benar pure harusnya. Tapi sistem ranking di sini kebanyakan itu seperti itu. Kebanyakan siswa yang baik atau yang dekat bukan dilihat dari kerajinannya, kemudian kedisiplinannya ataupun nilai-nilai keseharian, nilai-nilai pelajaran yang lain. Harusnya sistem ranking itu dilihat dari keseharian, bukan dilihat dari kebaikan atau prestasi dalam satu macam kegiatan. Contohnya kegiatan pembelajaran atau kegiatan ini ujian ulangan, bukan dari situ saja. Seperti itu. Dan berikutnya yaitu merampas hak untuk menghargai diri sendiri. Artinya kalau kita memberikan penghargaan oleh siswa itu di sini akan merampas hak
untuk menghargai diri sendiri, menghargai siswa itu sendiri. Siswa mau melakukan karena diiming-imingi suatu hal, karena diiming-imingi penghargaan atau hadiah seperti itu. Jadi tidak karena saya murid tersebut saya ingin melakukan bukan dari dalam diri, bukan menghormati guru yang menyuruh atau siapa orang tua yang menyuruh, bukan seperti itu, tapi atas dasar karena akan diberikan penghargaan atau hadiah. Tapi saya di sini tidak sepenuhnya sesuai ya untuk masalah penghargaan. Ada beberapa tempat yang memang belum atau tidak harus diberikan penghargaan, ada beberapa hal yang harus diberikan penghargaan atau hadiah seperti itu. Berikutnya yaitu disiplin dengan identitas sukses. Disiplin dengan identitas sukses yaitu kebalikannya dari yang tadi, yang identitas gagal. Yaitu dengan penerapan apa? Dengan penerapan yang pertama ada penerapan konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini adalah kesepakatan antara siswa dan guru berkolaborasi untuk membuat kesepakatan kelas. Ya. Konsekuensi di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama ya, untuk menguatkan siswa tersebut dalam jangka pendek. Artinya setiap harinya itu dia tahu ada kesepakatan yang dibuat bersama. Kemudian memonitoring secara berkelanjutan. Ya. Stimulus dan respon. Memonitoring di sini guru dan siswa saling terkait. Kalau salah satu siswa itu ada yang melakukan sesuatu hal yang bukan kesepakatan kelas, contohnya buang sampah sembarangan. Nah, nanti siswa yang lain akan menegur atau ngomong langsung kepada siswa yang melakukannya. Kemudian siswa tentunya mematuhi peraturannya. Karena apa? Karena peraturan itu atau kesepakatan itu dibuat secara bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama dengan siswa yang lain, dengan guru atau wali kelas. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini di kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu artinya siswa tersebut setelah melakukan kesalahan dia tidak memikirkan lagi kesalahan yang terjadi kemarin karena tidak adanya omongan yang mungkin menyakitkan dalam hatinya oleh guru atau oleh teman-teman satu kelasnya. Kemudian berikutnya adalah identitas yang sukses yang terakhir, yaitu tentunya identitas yang paling unggul adalah identitas secara restitusi. Restitusi di sini nanti akan menimbulkan murid itu akan bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian juga siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian timbulnya teori kontrol dalam keseharian. Dirinya memegang kontrol, tidak akan melakukan sesuatu yang memang bukan kesepakatan kelas, seperti itu. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, cara-cara atau beberapa pendekatan untuk melakukan restitusi di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada ahli yang mengatakan seperti itu tentang restitusi. Ciri-ciri restitusi itu adalah yang pertama bukan menebus kesalahan, ciri-cirinya. Kemudian yang kedua akan
memperbaiki hubungan satu sama lain, yang melakukan dan yang membuat. Artinya yang melakukan siswa yang melakukan kesalahan, dan guru yang memotivasi, yang nilainya itu untuk lebih mengatur siswa itu saling memperbaiki hubungan, karena tidak ada siswa tersebut tidak merasa tersakiti, tidak merasa diomong sampai menyakitkan hatinya. Kemudian tawaran dan bukan paksaan, bukan memaksa, tapi menawarkan. Berikutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter tindakan dan menguatkan pada solusi, ya, pendekatan atau ciri-ciri restitusi. Oke, berikutnya perbedaan. Contoh di sini saya memberikan contoh ya. Contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini untuk yang pertama adalah hukuman. Hukuman di sini guru pasti akan melakukan hukuman. Ya. Contohnya siswa tersebut berdiri di depan kelas atau menulis di buku bertuliskan berjanji tidak akan lupa mengerjakan PR berapa kali, 100 kali atau ribuan kali ya. Nah, itu tentunya masuknya ke dalam hukuman. Hukuman di sini berikutnya yaitu guru tentunya akan marah pada murid ya. Dan murid pun tidak akan respect atau menjadi takut kepada guru yang memarahinya. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini yaitu guru memberikan waktu kepada siswa untuk mengerjakannya di luar jam belajar, memberikan waktu untuk guru tersebut, memberikan waktu untuk siswa untuk mengerjakan PR-nya yang belum dikerjakan. Nah, itu konsekuensi. Kemudian guru tegas untuk menyuruh atau melakukan itu terhadap siswa, dan siswanya pun akan menghormati karena diberikan waktu, tidak dimarahi, tidak disanksi. Berikutnya yaitu restitusi. Nah, yang paling tinggi ya di sini restitusi. Guru memvalidasi tindakan yang siswa lakukan. Kemudian guru juga menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan keyakinan diri. Kemudian dalam restitusi juga guru terbuka dalam menstabilkan identitas siswa untuk menghormati dirinya dan orang lain. Itu beberapa perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang perlu diketahui. Yang pertama penghukum. Penghukum itu paling rendah posisinya, ya. Paling jelek juga karena di bawah. Ya. Kemudian membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Contoh penerapan posisi kontrol, 5 posisi kontrol di sini. Sebuah kasus ya, seumpama siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau sebagai penghukum, guru sebagai penghukum di sini pasti memarahi. Kamu selalu saja datang terlambat, ya. Selalu pasti datang terlambat, pasti datang terakhir. Pasti guru tersebut akan ngomong seperti itu.
akan menghakimi dengan perkataannya. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, guru ada juga yang melakukan hal membuat merasa bersalah. Di antaranya kata-katanya yaitu, kamu bagaimana? Kamu sudah janji kepada Pak Guru tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali terlambat, mengecewakan Bapak? Bapak Guru benar-benar kecewa. Itu beberapa hal yang guru tersebut di posisi membuat merasa bersalah. Kemudian ada juga guru yang sebagai posisinya sebagai teman pada siswa itu, dengan mengatakan atau berkata kepada siswa yang datang terlambat, yaitu ya sudah, lain kali jangan terlambat lagi. Sekarang tidak apa-apa, sekarang kamu masuk kelas, kamu masuk ke sekolah. Seperti itu kalau teman. Dan berikutnya, posisi kontrol berikutnya yaitu pemantau. Guru juga ada yang melakukan sebagai pemantau. Pemantau di sini artinya mengawasi, yang memantau siswa yang terlambat dan akan mengatakan sesuatu kepada siswanya, yaitu peraturan apa yang harusnya, yang harus diketahui, yang harus diingat, apa yang telah kamu lakukan terlambat sekolah. Konsekuensinya apa? Nantinya kesepakatan kelasnya apa? Seperti itu. Konsekuensinya kalau siswa tersebut terlambat akan kena konsekuensi dibersihkan apa atau apa. Kemudian manajer yang terakhir, yang paling tinggi. Nah, manajer di sini yaitu guru akan menanyakan, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi si guru itu menanyakan kenapa melakukan itu dan akan seperti apa jalan solusinya untuk tidak lagi melakukan hal seperti itu, terlambat sekolah. Itu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, berikutnya bentuk keyakinan kelas yang harus dilakukan di dalam kelas ini. Yang pertama, ya, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak di sini bebas, nggak terpacu kepada macam-macam yang lebih rinci. Jadi contohnya siswa tidak boleh berlarian di dalam kelas. Itu kesepakatan kelas. Nah, siswa tersebut tidak akan melakukan itu di dalam kelas karena mereka sepakat untuk tidak melakukan itu. Karena yang membuat kesepakatan itu adalah siswa itu sendiri. Kemudian keyakinan kelas yang berikutnya adalah tidak terlalu banyak. Jadi pembuatan keyakinan kelas itu tidak harus banyak, yang penting mengena. Yang penting mengena di sini. Ya. Dan dipahami oleh siswa di kelasnya. Kemudian semua siswa di kelas hendaknya berkontribusi untuk pembuatan keyakinan kelas lewat curahan pendapat. Nah, beberapa siswa ya, ada yang tidak melakukan, yang tidak boleh, karena harus semuanya. Kalaupun ada yang sama tentang curahan pendapat untuk melakukan keyakinan kelasnya, tidak apa-apa. Nanti diperbarui lagi karena ada yang sama, ataupun dihilangkan apa-apa. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Positif di sini yang perkataannya, tulisannya, ataupun nanti konsekuensinya yang diterima harus apa, bentuknya positif. Tidak, konsekuensinya bentuknya negatif, menzalimi anak siswa contohnya seperti itu. Jangan ya, bentuknya positif semuanya. Kemudian keyakinan kelas juga sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Tidak bisa kalau keyakinan kelas diterapkan kalau siswanya tidak sepakat, artinya tidak di lingkungan yang diterapkan di sini. Contohnya apa? Keyakinan kelas yang diterapkan di lingkungan tersebut tapi tidak akan dipatuhi. Contohnya, kalaupun siswa di situ tidak boleh membawa barang-barang selain barang pelajaran, seperti itu. Kalau maksudnya barang pelajaran itu ya tas isinya dengan yang lain. Nah, jangan sampai contoh siswa tersebut membawa bola. Kan bola itu kan bukan untuk belajar di dalam kelas tapi di luar. Kalaupun di dalam kelas, ya itu sama. Bukan di lingkungannya, maksudnya bola itu bukan di lingkungannya, nggak dipakai di dalam kelas, seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Artinya kalau siswa itu terbiasa untuk melakukan hal seperti itu, karena kesepakatan kelas tersebut dibuat bersama, bisa dirubah lagi untuk menambah atau mengubah, seperti itu. Tidak seharusnya itu aja dalam 1 tahun. Tapi kalau dalam 1 semester itu siswa sudah nurut nih untuk kesepakatan kelasnya, sudah bagus nih terlaksana, kita buat lagi dengan kesepakatan yang baru, karena yang tadi itu bisa ditambahkan atau bisa dirubah, seperti itu. Ya. Kemudian beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di antaranya yaitu yang pertama adalah mempersilahkan siswa untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Ya. Semuanya terlibat. Ya. Kemudian mencatat semua ide dari para siswa di kertas supaya semua siswa dapat melihat hasil dan gagasan di kelas. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, membentuk keyakinan kelas misalkan kata-kata yang positif. Contohnya tadi ya, dirubah, jangan berlarian di dalam kelas, dirubah menjadi berjalanlah di dalam kelas yang lebih simpel, yang lebih baik kata-katanya. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat siswa. Kalau memang ada yang sama, nggak apa-apa sih. Yang sama itu dijadikan satu, salah satunya dibuang, seperti itu. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, kalau sudah melakukan kesepakatan kelas bersama, menulis kesepakatan bersama dalam kelas, kita tinjau kembali poin-poinnya dari awal sampai akhir. Kalau memang ada yang kurang benar, ada yang tidak kurang baik, tentunya akan dibicarakan lagi kepada siswa. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka siswa di kelas pun meninjau ulang dan menyetujuinya. Jadi sama-sama kita meninjau dan menyetujui apa yang kita buat bersama dalam keyakinan kelas tersebut. Berikutnya keyakinan kelas bisa dipasang, setelah dibuat bisa dipasang di dinding atau dimanapun yang memang semua siswa di kelas bisa melihat untuk mengingatkan kembali sebagai rambu-rambu kalau dia melakukan sesuatu, melihat oh keyakinan kelas kita sudah buat, nah sadar diri seperti itu. Kaitan dengan keyakinan kelas di sini akan terbentuknya kalau siswa tersebut melakukan kesalahan akan terbentuknya untuk gurunya dan melakukan segitiga resolusi di sini. Langkahnya yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas dia. Langkah pertama, ya. Teori kontrolnya yaitu semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Nah, teori kontrolnya, langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Kemudian yang langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, seperti itu. Teori kontrolnya. Kemudian menanyakan keyakinan kepada siswa. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal dari dalam diri kita, memiliki motivasi dalam diri kita. Nah, di sini segitiga restitusi yaitu adalah menstabilkan identitas di sini ya. Yang tadi langkah-langkahnya ya. Langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga
restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan, ya, menjadi orang yang sukses, tahu akan kesalahannya. Maksudnya di sini sukses di sini adalah dia mengetahui akan kesalahannya. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Nah, anak tersebut mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka akan membuat dalam posisi gagal. Jadi tidak boleh ya, kalau seumpama ada siswa yang melakukan sesuatu hal yang bukan selayaknya, contohnya kata-kata kotor, kata-kata tidak baik, itu kita jangan ngomong atau jangan kritik. Kalau kita ingin menjadi refleks, ya, kalau ia ingin menjadi reflektif, maka harus keyakinan si anak ini menanyakan dengan cara beberapa kalimat di sini ya. Yang pertama adalah contohnya, berbuat salah itu adalah sesuatu tindakan yang tidak apa-apa. Artinya semua orang pernah melakukan kesalahan, Bapak sendiri pun pernah melakukan kesalahan. Namanya juga manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Berikutnya juga guru juga harus mengatakan, ya, saya juga pernah, dia dilibatkan guru tersebut, saya juga pernah melakukan seperti itu, pernah membolos, pernah tidak masuk seperti itu. Tahapan awal untuk segitiga restitusi yang kedua adalah langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini ya, dijabarkan setiap tindakan yang kita lakukan yang dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan atau maksud tertentu. Dia memiliki kesalahan, dia melakukan kesalahan, pasti punya maksud, punya tujuan, punya alasan. Seorang guru juga harus memahami teori kontrol, ya, yang akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif untuk mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi harus tahu, harus sama-sama. Kalaupun belum tahu ya sama-sama kita belajar. Kita juga, guru juga mungkin tidak suka kepada anak yang terus-menerus merengek, tapi dia, ya, jika itu tidak diperhatikan oleh kita, artinya ada yang siswa yang caper kepada gurunya, mau diperhatikan oleh gurunya, maka itu telah memenuhi kebutuhan, ya, anak tersebut. Ya, harus ada kalimat kedua ini yang dipahami, ya. Yang pertama yaitu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Contohnya, siswa yang mencoret-coret tembok dengan kapur, dengan pulpen, dia pasti bisa melakukan mencoret itu dengan cat atau dengan pilok, bisa sebenarnya. Nah, ya kita harus mengutarakan seperti itu, nah, untuk memvalidasi tindakan. Ataupun kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu, melakukannya. Alasannya apa? Kita harus tahu, harus tanya seperti itu. Ya, langkah-langkah dalam segitiga restitusi untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang berikutnya yaitu tentang menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, termotivasi dari dalam diri kita sendiri. Ketika identitas sukses yang telah dicapai, langkah pertama yaitu tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah keduanya, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di sini yaitu mengubah atau menghubungkan anak pada keyakinannya. Yang pertama yaitu yang harus ditanyakan kepada siswa tersebut, siswa yang telah melakukan kesalahan, itu apa yang kita percayai di dalam kelas atau di dalam keluarga. Nah,
Nah, kesepakatan kelas itu yang dibuat bersama. Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati, nilai kesepakatan kelasnya itu apa. Kemudian bayangan, ya, apa yang dibayangkan kita tentang kelas atau keyakinan yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa, itu menanyakan kembali apakah dia mau menjadi siswa yang amburadul, tidak turun, tidak patuh. Tentunya siswa tersebut akan menjawab dari dalam hati nuraninya tidak akan seperti itu. Oke, berikutnya standar pendidikan nasional di sini dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pendidik. Ya. Tentunya untuk posisi kontrol yang paling tinggi, ya, sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer yang menentukan peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan tanggung jawab. Oke, itu saja yang mungkin yang bisa saya paparkan, yang saya jelaskan. Barangkali ada pertanyaan dari kakak-kakak dulu tentang apa yang tadi saya sampaikan, silakan. Kalau memang saya bisa menjawab, ya tentunya alhamdulillah bagi kita bersama. Tapi kalau memang saya tidak bisa menjawab, berarti saya ilmunya masih rendah. Saya belum memahami seperti ini. Ya, silakan. Sebelumnya belum diizinkan waktu saya tanya. Ya, silakan Pak Ana. Aja saya mau bertanya tadi untuk keyakinan kelas ya. Itu kan berarti ada kesepakatan Ya. antara guru dan siswa. Tadi kan di apa namanya segitiga Institusi. itu kan kalau misalkan sudah berkali-kali anak melakukan hal yang sama gitu. Bagaimana gitu langkah kita selanjutnya? Kita udah melakukan langkah itu, tetapi anak mengulangi lagi kondisi yang sama gitu. Nah, itu bagaimana kita sikap terhadap anak tersebut? Tentunya yang bisa saya sampaikan yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Intinya kita menanyakan kembali kenapa kok terulang baik. Jangan bosan untuk menanyakan sesuatu hal yang memang dikatakan tidak benar, tidak baik kepada siswa. Siswa melakukan kesalahan berulang-ulang, tapi kitanya malas untuk meyakinkan, untuk mengetahui kenapa siswa itu membuat kesalahan yang terulang lagi, terulang kembali. Kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa mungkin ya, artinya nggak apa-apa di sini karena kebiasaan keseharian di dalam keluarganya mungkin ya. Tapi kitanya sendiri harus memotivasi siswa tersebut jangan sampai terulang kembali. Kalau memang terulang kembali berarti belum bisa dilaksanakan di dalam keluarga atau di dalam dirinya, seperti itu. Nah, tuntutan di sini adalah sebenarnya untuk melakukan segitiga restitusi di sini kaitannya dengan budaya positif di sekolah, kaitannya bukan guru saja sebenarnya, tapi orang tua di rumah juga. Kalau memang satu sama lain saling berkaitan, ya, kemungkinan besar di sekolah tidak akan mengalami permasalahan yang memang yang terjadi lagi terulang lagi seperti itu. Berarti kalau misalkan nanti sampai di akhir, sampai di jenjang akhir di kelas D kan sampai kelas 6 itu, tetap kebiasaan itu dibawa
sampai di kelas 6 bahkan mau sampai selesai tidak ada solusi lain selain memang segitiga restitusi ini udah yang paling baik gitu. Segitiga restitusi udah paling unggul di dalam penanganan sebuah kasus. Ya. Karena apa? Karena kembali lagi kepada prosesnya. Kita menanyakan kepada siswa apa yang mereka lakukan itu benar apa salah, menanyakan kembali, mengintrospeksi dirinya sendiri, dirinya siswa tersebut. Menurut dianya itu salah enggak? Kalau salah berarti siswa tersebut menyadari kalau dia melakukan kesalahan sampai seperti itunya. Dulunya tidak boleh mengatakan yang menyakitkan dalam hatinya. Kemudian caranya seperti apa untuk menanggulanginya? Kita kalau memang siswa yang tersebut tidak bisa melakukan penjelasan tentang kaitannya dengan kesalahannya, merubahnya di dalam kegiatan sehari-harinya, kita kasih tahu caranya seperti apa yang harus dilakukan. Yaitu pertanyaan yang bagus menurut saya, karena kejadian seperti ini, kesalahan yang terulang lagi itu pasti ada, pasti terjadi, bukan di satu dua tempat saja, di berbagai tempat seperti itu. Mungkin dengan cara tidak bosannya sebagai guru ya untuk menanyakan lagi, karena kalau siswa tersebut ditanyakan terus berulang, kemungkinan suatu saat ya mudah-mudahan sadar. Artinya sadar di sini karena siswa tersebut akan diinterogasi lagi, ditanyakan lagi begitu atas kesalahan yang terjadi yang dilakukannya. Seperti mungkin Pak Adnan yang mungkin saya bisa sampaikan atas pertanyaan Pak Adnan tadi. Terima kasih. Ada lagi ibu silakan ibu. Maaf Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait tentang segitiga restitusi. Iya. Tadi kan penjelasan Bapak itu kan suatu penanganan yang saat ini memang paling unggul lah. Iya. Bagaimana ketika misal dalam suatu sekolah di murid khususnya di kelas ada suatu kasus di mana anak tersebut seperti tadi Pak Adan beberapa kali melakukan kesalahan. Nah, kita sudah berupaya untuk anak tersebut introspeksi diri. Nah, tujuan segitiga ini kan menimbulkan kesadaran dari diri siswa sendiri. Tidak ada hukuman, tidak ada segala macam lah seperti itu. Nah, bagaimana jika ada siswa yang setelah berulang kali dia introspeksi diri, tahu, menyadari dia salah, tetapi tidak ada perubahan dalam tingkah laku, mengulangi lagi kesalahan, diulangi lagi. Kita udah introspeksi, dia tahu dia salah. Tapi perbuatannya itu tidak dirubah, tetap seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk siswa tersebut agar merubah tingkah laku? Ya, seperti itu saja. Pertanyaan yang mungkin agak sedikit sama ya dengan pertanyaan yang diajukan dari Sina dengan pertanyaan dari Pak Adnan. Yang bisa saya sampaikan mungkin tentang kaitannya sama pertanyaan yang Ibu tanyakan, yaitu sebagai guru ya, tentunya jangan bosan untuk menanyakan apa yang dilakukan siswa itu salah. Kemudian siswa itu kalau memang sudah menyadari kesalahannya, itu sepertinya bagus tuh. Artinya bagus di sini yang dia lakukan itu salah. Dia menyadari itu salah satu poin yang menurut segitiga restitusi di sini baik, karena pengakuan dari dalam dirinya itu sudah baik. Nah, merubahnya itu bukan semudah membandingkan tangan dalam keadaan real nyata di dalam masyarakat. Karena itu kaitannya tadi menyampaikan sesuatu hal yang baik kepada siswa, bukan hanya dari dalam diri kita sebagai guru, kepala sekolah dan yang lain, warga sekolah. Tentunya kaitannya dengan orang-orang sekitar, orang-orang yang memang dekat dengan siswa di dalam masyarakat. Bisa keluarga, ayah ibunya, kemudian bisa juga guru ngajinya.
kalaupun siswa tersebut melakukan lagi kesalahan-kesalahan, sepertinya nggak masalah, sepertinya nggak masalah, karena apa? Pemikiran siswa itu kadang belum sepenuhnya stabil. Saya juga sebagai orang dewasa juga kadang terpengaruh dengan pemikiran orang lain, terpengaruh dengan keadaan di sekitar. Mungkin sebab terjadi kesalahan seperti itu terulang lagi karena keseharian kita masih bisa dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan dari lingkungan atau dari teman-teman. Mungkin seperti itu. Kaitannya dengan kalau perlu untuk melakukan sesuatu yang kaitannya dengan kesalahan siswa yang terulang lagi, itu saling terkait antara guru, kemudian melibatkan siswanya sendiri, kemudian juga orang tua di rumah, keluarganya, ya bukan orang tua saja, keluarganya bisa bibinya, bisa buahnya, bisa kakaknya, tapi yang terdekat, bisa juga guru ngajinya atau teman-temannya. Kalau siswa itu ya masih terpengaruh dengan teman, dengan lingkungan, itu bahkan dari contohnya seperti ini. Siswa terlambat sekolah. Nah, kemudian terjadilah lagi berikutnya. Kita harus paham kegiatan keseharian siswa itu apa di rumah. Apakah dia main sama teman-temannya larut malam, atau kegiatan apa yang membuat dia istirahatnya itu larut. Nah, dengan tindakan pengetahuan yang harus pengetahuan keseharian siswa tersebut yang harus kita ketahui, kita tahu permasalahan intinya di mana. Kalau memang kesalahannya itu datang terlambat karena bangunnya kesiangan, karena istirahatnya itu larut malam di atas jam 12, ditekankan kepada siswanya sendiri, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, tidak boleh mengajak dia bermain Mobile Legends atau game online sampai larut malam seperti itu. Mungkin dengan tahu inti permasalahannya di mana, salah satu kasusnya itu ya, kasusnya seperti itu, salah satu kasusnya kalau datang terlambat. Mungkin dengan tahu keseharian siswa yang melakukan kesalahan itu, kita bisa memahami inti dari permasalahan itu berkaitan dengan apa, lingkungan kah, atau keluarga kah, atau yang lain. Kalau memang sudah tahu tapi terulang lagi, berarti bukan harusnya ya, bukan sebagai guru saja yang mendidik atau membina atau menjelaskan jangan sampai terulang lagi seperti itu. Semua pihak pun harusnya melakukan seperti itu, harusnya mengingatkan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu dengan atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ada lagi Bapak? Ada tambahan sedikit. Ya. Saya teringat dengan cerita Rasul ketika itu ada sahabat Nabi yang dia saudagar di bidang kurma, pedagang kurma. Pegawainya itu ya kerjanya ogah-ogahan atau bolos atau itulah. Dia ngadu ke Nabi. Ya Nabi, aku punya pegawai yang malas-malas kerjanya, terus istilahnya enggak disiplin lah gitu. Pas kata Nabi, maafkanlah dia. Saya udah maafkan tapi lakukan lagi. Kata Nabi, maafkan walau sampai 70 kali. Kalau Nabi itu sebagai guru, maafkan. Nah, kalau pedagang itu sebagai guru, maafkan. Kalau si yang sering telat itu atau sering kerjanya sering bolos itu, ya akhirnya maafkan. Itu pendapat secuil dari kisah Nabi. Mungkin itu. Bisa dari Pak Ibu ini masukan yang baik ya. Kembali lagi kepada prinsip manusia ya berarti. Yeah. Ya. Manusia itu ya, tidak bisa berubah.
artinya watak di sini ya kebiasaan dari yang diberikan, dia anugerahi dari Sang Pencipta, tapi bisa ditanggulangi dengan cara yang lain. Merubah watak tidak bisa, kebiasaan bisa, kalau watak nggak bisa. Watak orang yang seperti ini ya tidak bisa dirubah. Bisa dirubah, cuma tidak sepenuhnya. Yang tadinya menggenggam bisa dirubah mungkin buat jari, tapi kan tidak semuanya. Nah, itu mungkin yang kalau terjadi lagi seperti tadi permasalahan yang ada, itu pendapat dari Pak Bidin ya. Tentunya Rasulullah saja mengajarkan kepada kita ya untuk memberi maaf kepada seseorang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Tapi kitanya sendiri kan apakah mau, apakah bisa, apakah mampu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tentunya kita harus belajar lebih dari apa yang Rasulullah sampaikan itu, supaya jadi orang yang pemaaf. Harus seperti apa, dengan cara seperti apa. Ada lagi pandangan yang ingin ditanyakan silakan. Tadi Apa itu? Oh iya. Ya, dalam materi yang tadi Bapak sampaikan ya, pemberian ranking atau hadiah itu menjadi hukuman kepada anak. Padahal selama ini kita memberi ranking atau hadiah itu biar anak itu termotivasi Pak untuk belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Kenapa Pak sebagai hukuman minta penjelasannya lebih dalam? Untuk apa namanya, pertanyaan dari Bu Ayu ya, masalah apa namanya pemberian sesuatu ya, penghargaan. Saya pun di sini ya belum tidak sepenuhnya sependapat untuk masalah penghargaan itu. Ada beberapa hal yang memang perlu adanya penghargaan dari guru kepada siswa. Ada juga beberapa hal yang tidak harus memberikan penghargaan. Contohnya kalau tindakan kecil, seumpama siswa tersebut membuang sampah rajin di tempat sampah, dengan siswa yang membuang sampah seenaknya. Nah, siswa yang membuang sampah di tempat sampah berulang-ulang kali keseharian dalam satu hari, 2 hari, seterusnya, itu tidak sepatutnya dikasih penghargaan. Maksud di sini tuh hanya sekedar sebagai contoh saja, tidak akan merubah siswa yang membuang sampah sembarangan. Kalaupun merubah, ya karena ini hadiah, karena ini penghargaan seperti itu. Namun menurut tadi yang saya jelaskan ranking ya, dan menurut Bu Ayu ranking itu bisa dilihat dari nilai secara global ya, nilai dari keseharian, kemudian nilai dari tugas, kemudian nilai dari ujian. Nah, kalau guru hanya sekedar menilai dari ujiannya saja, tidak dalam kesehariannya, tutur katanya, ataupun tidak tingkah lakunya, itu akan menimbulkan yang ini si orang tuanya dekat sama gurunya, dekat sama apa menyampaikan permasalahan yang keseharian itu. Jadi tidak, maksud saya di situ ranking itu bukan untuk ke rapor atau penilaian ya, penilaian rapor ya bukan ya. Ranking di sini memilih mana yang baik, mana yang buruk, terusnya dikasih hadiah seperti itu. Maksud saya tadi itu bukan sistem ranking penghargaan atau yang penghargaan untuk ranking prestasi anak, bukan. Dan saya pun tidak sepenuhnya menyetujui atau berpendapat tentang penghargaan itu. Ada beberapa yang harus dikasih penghargaan, reward. Ada juga penghargaannya, ada juga beberapa yang tidak perlu dikasih reward atau penghargaan. Kalau memang semua
kegiatan itu tidak harus diberikan reward, itu kemungkinan besar tidak akan terlaksana atau berjalan untuk kegiatan lomba, terutamanya kalau lomba itu kan diselenggarakan oleh panitia. Panitia juga harus meranking. Nah, ranking yang urutan tersebut yang paling tertinggi dan yang paling rendah itu harus ada, dan yang paling tertinggi layak, berhak mendapatkan hadiah, berhak mendapatkan penghargaan. Tidak sebaliknya dengan yang prestasinya di bawah, tidak harus. Nah, tidak ada rasa kecemburuan untuk penghargaan di dalam kegiatan lomba, tapi adanya kecemburuan itu terjadi di dalam keseharian siswa atau di dalam kelas, seperti itu. Kalau masalah penghargaan itu tidak boleh ya, guru pun berhak mendapatkan penghargaan. Contoh penghargaan guru apa? Layaknya naik pangkat, itu kan salah satu penghargaan ya, kalau menurut saya. Jadi beberapa tempat, tidak semuanya, tidak semua hal tidak boleh memberikan penghargaan, itu tidak semua hal. Ada beberapa hal yang harus diberikan, ada beberapa yang memang tidak boleh atau jangan diberikan penghargaan, seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan tentang kaitannya dengan pertanyaan Bu Ayu tadi. Bu, ini ada lagi Pak Adnan tadi? Iya, tadi untuk pernyataan yang disampaikan oleh Pak Abidin mengenai ketika seorang melakukan kesalahan, kita lebih baik memaafkan sampai 70 kali gitu. Ya, di situ. Nah, artinya di situ kita belum bisa menyelesaikan belum bisa mencari solusi bagaimana yang terbaik. Artinya kemungkinan di sini kan masalah tidak selesai. Ya, jadi kalau tadi yang dikatakan sama Bapak bahwa segitiga restitusi itu solusi yang terbaik, ternyata ketika ada kasus seperti itu, kalau menurut kami bukan yang terbaik. Jadi bagaimana itu Pak? Segitiga restitusi itu bukan penanganan kasusnya, bukan penyelesaian kasusnya, tapi cara untuk tahu permasalahan kasus tersebut. Cara yang seharusnya, selayaknya, sebaiknya dilakukan itu seperti itu. Kalau kasusnya itu terpecahkan atau tidaknya tergantung bobot kasusnya. Kalau memang kasusnya itu kasus berat, berarti KUHP. Nah, kalau KUHP berarti jatuhnya kepada hukuman. Nah, kasus-kasus yang keseharian yang siswa dilakukan seperti kelabah sekolah, tembok bangku kursi, kemudian mengganggu kegiatan pembelajaran karena main di dalam kelas, seperti itu. Nah, kasus-kasus seperti itu yang kasus di SD, kasus di sekolah yang memang timbulnya itu atas spontanitas siswa. Intinya ya, dasar dari siswa itu adalah apa? Bermain, bukan belajar. Artinya bermain di dalam belajar pun siswa ingin bermain, ingin bermain, ya entah itu colek-colek, entah itu keplak-keplakan, nah disitulah kita harus memahami. Nah, untuk memahami itu perlu tindakan atau yang dilakukan itu dengan cara segitiga restitusi itu. Nah, kita memahami siswa yang melakukan tindakan kesalahan, siswanya pun memahami tentang kesalahan yang diperbuatnya dan bisa melakukannya, tidak menanggulanginya permasalahan tersebut tidak terulang lagi. Dengan cara apa? Siswa kalau siswanya mampu, siswa bisa menjawab sendiri dengan cara apa. Kalau siswanya belum tahu, berarti kita harus memberitahu. Kembali lagi ke kesepakatan kelas yang tadi. Kesepakatan kelas itu yang diambil adalah 3 unsur menurut saya. Ya.
tentang diri sendiri, ya, kaitannya dengan diri sendiri, kemudian kaitannya dengan orang lain, dan kaitannya dengan lingkungan. Itu yang perlu di membuat kesepakatan itu terdiri dari 3 unsur itu, ya. harus ditunjang oleh diri sendiri, kemudian dengan orang lain, ya, kemudian dengan lingkungan. Diri sendiri berarti disiplin, kemudian contoh dengan orang lain berarti gotong royong, contoh dengan lingkungan berarti menjaga kebersihan kelas, seperti itu, ya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada tentang pertanyaan pada. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Tambahan Pak. pada dasarnya ya, segala perbuatan itu harus dari hati, dari diri kita sendiri. Segala perbuatan itu motifnya harus karena kesadaran diri sendiri, bukan dari lingkungan. Jangan terpengaruh oleh lingkungan di luar diri kita gitu. Nah, nanti semuanya bakal selesai dengan sendirinya. Bukan berarti Nabi itu tidak memberikan solusi, itu solusi Nabi gitu. Solusi Nabi, nasihat Nabi gitu. Ada Ini silakan. saya sih Pak, benar apa tidak ini yang saya tangkap itu guru itu tidak boleh menghukum, ya. Iya. Guru itu tidak Iya. tidak boleh menghukum, tidak boleh ada hukuman baik fisik maupun psikis. Iya, benar. Ya, Tindakan dan perkataan itu sebenarnya tidak boleh. Dengan cara segitiga. restitusi. Iya. Gitu tuh. Iya. Ya seperti yang Iya benar. jadi terus menerus begitu tuh ya, Iya, menggali gitu. Iya, menggali terus. Itu ya tadi kan saya jelaskan ada 5 posisi kontrol. Yang paling rendah itu posisi kontrol sebagai pembuku. Dulu jangan posisi kontrol yang rendah itu. Apa-apa siswa terlambat dihukum, siswa curhat-curhat dihukum, siswa tidak mengerjakan tugas dihukum. Jangan seperti itu. Seharusnya sebaiknya siswa bergurau dihukum. Ada juga posisi kontrol yang berikutnya itu adalah sebagai teman. Ada sebagai teman. Ya teman aja gimana? Siswa melakukan kesalahan, ya udah nggak apa-apa. Lain-kali jangan seperti itu. Menyadari kesalahannya itu, tapi tidak menghukum. Ada juga posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai pengamat. Nanti saya jelaskan. Ya, hanya mengamati. Kemudian ada juga posisi kontrol sendiri itu adalah merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Jadi yang mereka lakukan itu salah dan akan berdampak kepada guru, kepala sekolah dan sekolah. Jadi mereka sudah melakukan kesalahan, tapi diberikan lagi seperti itu merasa berasa. Kamu melakukan kesalahan seperti ini akan dampaknya kepada bapaknya nanti dimarahi kepala sekolahnya ditegur sama kepala dinas seperti itu. Membuat masa bersalah tambah lagi. Jangan seperti itu. Yang paling baik itu adalah pemantau. Ya selama ini ya yang sudah terjadi, sudah terlaksana di seluruh sekolahan mungkin ya, tidak ada lagi guru sebagai posisi kontrolnya penghukum, itu tidak ada lagi. Setahu saya, tapi mungkin ada beberapa. Kalau dilihat dari dilihat di berita ya, berita di media itu ada beberapa. Cuman kan tidak kayak yang dulu. Nah, itu sudah terhapus. Posisi kontrol dulu sebagai penghukum itu tidak terhapus. Sekarang itu posisi kontrol dulu ada sebagai pemantau dan manajer. Yang harus paling diterapkan itu adalah posisi yang tertinggi, yaitu manajer. Manajer itu manajer melakukannya dengan cara segitiga restitusi itu, dengan meyakinkan dirinya atas kesalahannya, kemudian validasi tindakan yang salahnya seperti kamu itu salah, tapi tidak apa-apa melakukan itu karena bapak pun pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Pada tindakan yang salah. Kemudian caranya seperti apa? Kamu tidak akan melakukan
terulang lagi, terlambat di sekolah dengan cara apa? Seperti itu. Ya. Ada lagi dari Bapak Ibu? Cukup. Kalau cukup, terima kasih ya untuk waktunya dan untuk masukan dan pertanyaannya, membuat tambahan pengetahuan dari untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan yang tadi saya sampaikan. Kalau memang ada kesalahan itu timbulnya bukan dari saya, tapi dari syaitan. Kalau ada yang baik berarti timbulnya dari Allah, seperti itu. Kemudian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Beliau sedang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, kegiatan diseminasi budaya positif salah satu dari rekan guru kita telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dan tentunya mendapatkan manfaat pengetahuan, menambah kemampuan kita, menambah kompetensi kita untuk menjadi guru dan orang yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku pembawa acara, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.